Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah, dan semoga setiap hal baik yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mendengar kata surga, setiap orang pasti menginginkan surga Allah. Surga adalah sebaik-baiknya tempat istirahat. Tahukah kita bahwa surga itu ada beberapa nama dan tingkatannya? Salah satu nama surga yang diidam-idamkan setiap muslim agar bisa berada di dalamnya adalah surga Firdaus. Ternyata terdapat ciri khusus bagi calon penghuni surga Firdaus. Siapakah mereka? Seperti apakah ciri-cirinya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Berikut golongan manusia calon penghuni surga Firdaus. Yang pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Golongan ini merupakan orang-orang yang pada waktu sholat memusatkan perhatian hanya kepada Allah serta ikhlas dalam menjalankannya. Memang untuk mencapai khusyuk dalam sholat sangatlah berat, tapi dengan ketulusan hati dan tetap fokus pada setiap apa yang kita baca, maka kekhusyuan akan tercapai. Dalam tafsir Ibnu Abbas, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya yaitu orang-orang yang merendahkan diri, tawadu, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, serta tidak pula meninggikan tangan mereka dengan mengangkat kedua sikut dalam sholat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah adalah orang yang berzikir, ingat kepada Allah dalam kesendirian atau kesunyian, kemudian air matanya mengalir. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang mengerjakan zakat. Zakat memberikan banyak manfaat bagi pelakunya. Di antaranya membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia, serta mensucikan hati sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-34, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maksud menafkahkan di jalan Allah dalam ayat tadi adalah mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti ia telah menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Dan barang siapa yang mencari sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Lalu yang keempat, orang-orang yang menahan pandangannya.
Orang-orang yang menahan pandangannya artinya menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan mata itu panah beracun yang membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencegah pandangan merupakan salah satu perintah agama yang harus kita jalani jika kita ingin mendapatkan pahala berlipat ganda, selamat dari api neraka, juga terhindar dari fitnah. Yang kelima, yaitu orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang telah dipikulnya. Orang-orang yang mampu menjaga amanah dan menepati janji, yakni terhadap perkara-perkara yang diamanatkan kepada mereka. Islam mewajibkan kita untuk menjaga amanah, yaitu bersikap jujur dan bisa dipercaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang keenam, orang-orang yang memelihara sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketujuh, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Mereka ini yang senantiasa memiliki perbuatan yang bermanfaat daripada membuang-buang waktu. Orang-orang ini akan selalu meninggalkan kebatilan dan sumpah yang tak perlu.